Hari itu telah tiba, saatnya telah tiba, saat kita bertemu lagi. Dan akhirnya hari itu tiba, saat itu datang, momen itu terjadi ketika kita bertemu lagi. Dan akhirnya kita akan mengetahui sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang menarik. Dan majalah mingguan YouTube kita pun berlanjut. Nah, silakan duduk di depan perangkat YouTube kalian, atur antenanya, dan kita mulai. Saya ingin segera memberi kabar baik pada kalian. Kita akan mengadakan kontes untuk like dan komentar tercantik. Jadi, beri setidaknya 1 like pada video ini dan tunggu sampai sistem kecerdasan buatan memilih kalian. Kalian akan mendapatkan ucapan selamat pribadi dari pembawa acara saluran YouTube Anton Alexeev secara langsung. Jadi, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang memori, bagaimana meningkatkan aliran darah ke otak dan tidak kehilangan ingatan, tidak lupa siapa nama kalian, di mana kalian tinggal, dan di mana kalian menyembunyikan uang. Jadi, apa yang memengaruhi ingatan kita? Yang paling utama adalah aliran darah ke otak. Ada 2 sistem arteri yang memberi makan otak kita, yaitu arteri vertebralis dan arteri karotis umum yang kemudian bercabang menjadi arteri karotis eksterna dan interna. Biasanya, arteri karotis umum yang pertama terkena aterosklerosis. Lumen arteri menyempit sehingga aliran darah ke beberapa bagian otak menurun. Namun, sistem suplai darah ke otak diatur sedemikian rupa sehingga terdapat apa yang disebut lingkaran Willis, di mana semua arteri membentuk apa yang disebut anastomosis. Anastomosis, bagaimana menjelaskannya? Sekarang saya akan jelaskan kepada Anda dengan bantuan gambar grafis. Misalnya, arteri karotis kita masuk ke otak, bayangkan ini dalam bentuk 3 dimensi, sedikit di depan, sedikit di belakang, dan semuanya diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya arteri tertentu yang memasok bagian tertentu dari otak, tetapi untuk berjaga-jaga dibuat sedemikian rupa sehingga jika lumen arteri kita, misalnya lumen itu tiba-tiba menyempit atau bahkan darah sama sekali tidak mengalir, maka arteri tetangga akan membantu. Di dalam rongga tengkorak, mereka membentuk apa yang disebut anastomosis, yaitu mereka saling terhubung satu sama lain, hampir seperti pipa saluran air di kepala Anda. Jadi, ketika darah tidak mengalir melalui satu pipa, misalnya di sini sudah tidak bisa lewat lagi. Setelah mereka terhubung, misalnya di sini terjadi penyumbatan, maka darah akan mengalir melalui pipa lain. Kadang ini bisa menyelamatkan, kadang tidak. Semuanya tergantung keberuntungan Anda. Begitulah hidup. Secara umum, sistem ini ada dan seharusnya berfungsi, meski idealnya tidak. Tidak boleh ada penyempitan, aliran darah terhenti, atau darah tidak keluar dari suatu tempat. Masalah pertama, darah tidak datang. Masalah kedua, darah tidak keluar dari sana. Terjadi pembengkakan, darah lama menumpuk, darah baru dan segar tidak bisa masuk karena terhalang oleh darah lama. Stagnasi dan gangguan aliran vena sering ditemukan pada ultrasonografi leher dan kepala banyak orang. Jadi, yang pertama adalah arteri karotis, yang kedua adalah arteri vertebralis. Arteri vertebralis ini memiliki keunikan karena letaknya tepat di dalam, Anda bisa lihat di antara tulang-tulang melintang. Tonjolan tulang belakang. Sekarang saya akan tunjukkan lebih dekat. Lihat, ini dia letaknya di sini, ini tulang belakangnya. Tepat di dalam tulang belakang, dan keunikannya adalah ketika kita memutar kepala, lumen arteri ini bisa menyempit. Pada beberapa orang bahkan bisa tertutup sepenuhnya. Ada penelitian yang saya lihat, orang-orang diminta memutar kepala dan diamati bagaimana suplai darah mereka berubah. Jika kepala diputar dan dibiarkan dalam posisi itu cukup lama, bahkan pada orang sehat pun akan terjadi perubahan, bukan hanya pada lumen arteri vertebralis, tapi juga jumlah darah yang mengalir melalui arteri tersebut ikut berubah. Idealnya, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ada beberapa tingkat di mana arteri vertebralis kita bisa terjepit. Yang pertama adalah sebelum masuk ke kanal tulang belakang ini. Sebelum
sebelum arteri itu masuk ke lubang pertama ini. Kedua, arteri bisa terjepit di dalam kanal tulang belakang itu sendiri. Ketiga, setelah keluar, di mana otot-otot ekstensor leher yang pendek berada, di situ arteri sering terjepit. Tempat paling sering di mana arteri vertebralis tertekan cukup signifikan hingga menyebabkan sakit kepala, pusing, dan masalah memori adalah karena kejang pada otot ekstensor leher yang pendek. Hal ini cukup sering terjadi. Di urutan kedua adalah kanal tulang belakang itu sendiri, yaitu kanal arteri vertebralis. Dan yang ketiga, ini lebih jarang, yaitu otot scalenus. Tidak semua orang mengalami penekanan pada arteri vertebralis sebelum masuk kanal. Ini bisa jadi ciri anatomi. Mungkin ada yang kurang beruntung. Jika otot scalenus memendek, suplai darah ke otak juga bisa berubah. Bagaimana dengan arteri karotis? Apa yang terjadi padanya? Aterosklerosis sering hanya berkembang di sana. Aterosklerosis harus ditangani dengan cara yang sedikit berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang arteri vertebralis, bagaimana cara agar arteri ini selalu memasok darah dengan baik ke otak dan tidak terjadi berbagai gangguan. Gangguan peredaran darah otak akut disebut stroke. Jika kronis, secara bertahap terjadi hipoksia otak, gangguan suplai darah, dan muncul berbagai area yang bisa dikatakan sebagai kerusakan pada otak. Ini bukan kerusakan yang begitu kritis seperti stroke misalnya. Artinya tidak akan terjadi seperti tangan atau kaki yang tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Tapi secara perlahan Anda akan mulai lupa nama suami Anda, berapa anak Anda, di mana Anda meletakkan 1000 rubel, apakah Anda sudah mematikan setrika atau belum. Semua itu berpengaruh. Di korteks otak, area seperti ini muncul. Jadi ini disebut ensefalopati. Ensefalopati dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahannya. Tingkat pertama itu hanya sedikit sakit kepala. Tingkat kedua, ketiga sudah menunjukkan gangguan yang jelas, bahkan bisa sampai lupa di mana tinggal, keluar untuk membeli roti, lalu tidak ingat harus pulang kemana. Roti sudah dibeli, jadi harus dimakan di jalan. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Dan disinilah inovasi terbaru dari kombinat pembuatan alat pijat Yadrinsky datang membantu kita, di mana mereka telah mengembangkan alat pijat yang luar biasa seperti ini. Selain bola pijat seperti ini, lihat juga ada alat-alat menarik seperti ini yang bisa digunakan dengan menempelkannya ke dinding, misalnya dengan cara seperti ini. Dan di sini kita bisa dengan hati-hati melatih otot ekstensor pendek, tidak hanya sambil berbaring seperti menggunakan bola, tapi juga sambil berdiri. Jadi seluruh area ini, lihat di sini di bawah tulang tengkorak bagian belakang. Otot-ototnya sangat baik bisa dilatih dengan alat pijat khusus seperti ini. Lihat, sekarang alat-alat itu sudah ada. Tapi memang sulit didapat, tidak tersedia di semua tempat. Bisa juga pakai bola kecil. Perbedaannya dengan bola kecil, lihat, adalah bola kecil bekerja lebih datar, jadi tidak bisa menjangkau otot-otot yang dalam ini. Alat seperti ini memungkinkan Anda lihat lompat langsung ke sini, memberikan tekanan tepat pada kelompok otot ekstensor pendek ini. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi, jika kita menggunakannya sambil berdiri, cukup tempelkan saja, misalnya, ya, dan cari di mana letaknya, di belakang sini, tekan, dan seperti ini. Jika sangat sakit, cukup tahan, bersabar, tunggu-tunggu, ya, lalu mulai ingat huruf pertama dari nama Anda. Sudah ingat? Itu berarti darah sudah mulai mengalir lebih baik ke otak Anda, lalu kita pindah ke titik kedua dan mulai memijatnya. Sekarang Anda mulai ingat siapa diri Anda, laki-laki dan perempuan sudah jelas. Ingatan Anda perlahan mulai kembali. Nah, lalu sedikit berbalik ke samping. Sekarang masa-masa muda mulai muncul dalam ingatan. Kita mengingat-ingat bagaimana saat masih muda. Pergi memancing bersama bersama teman-teman, inilah cara kami mengenangnya.
Kami mengenangnya dari satu sisi dan sisi lainnya dari kedua sisi. Ini juga bisa dilakukan sambil berbaring. Apa prinsipnya? Ketika Anda mengendurkan otot, arteri yang berada di dekatnya menjadi bebas. Arteri itu tidak lagi tertekan oleh otot-otot tersebut. Ini adalah tahap pertama, yaitu menghilangkan kejang pada otot ekstensor leher yang pendek. Namun, jika kita hanya memijat semuanya seperti ini, lalu membiarkan leher kita begitu saja, mungkin kejang itu akan kembali seperti semula dan Anda bahkan tidak akan sadar. Anda tidak akan ingat di mana Anda meletakkan bola, bola kecil, atau alat pijat Anda dan akhirnya harus membeli yang baru. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mempertahankan hasilnya? Baiklah, teman-teman, berikut adalah rangkaian latihan untuk meningkatkan daya ingat dari Institut Pemulihan Memori dan Otak Chmerlinski. Latihan pertama. Agar kejang pada otot ekstensor leher yang pendek tadi tidak kembali lagi, kita harus melatih otot ekstensor leher yang panjang. Untuk itu, kita berbaring telentang, letakkan sesuatu di bawah kepala, bisa selimut, bantal, atau gulungan kain apa saja, lalu mulai tekan bagian belakang kepala ke bawah. Tekan dengan bagian belakang kepala, angkat tulang belikat, sehingga ketegangan lebih terasa bukan di leher, tapi justru di antara tulang belikat dan sedikit di siku juga membantu. Lakukan gerakan seperti ini 10-15 kali. Dengan ini, kita melatih bagian bawah otot ekstensor leher yang dimulai dari tulang belakang dada, bahkan belum dari leher. Lakukan 2-3 set masing-masing 10 kali. Selanjutnya, kita perlu melatih bagian tengah otot ekstensor leher. Untuk itu, berbaringlah tengkurap, kepala sedikit menggantung, tangan ke bawah, dan lakukan juga 2-3 set, masing-masing 10-15 kali gerakan seperti ini. Setelah itu, berbalik ke sisi kiri dan lakukan 2-3 set gerakan ke samping. Lalu, seperti yang bisa Anda tebak, berbalik ke sisi kanan dan ulangi hal yang sama. Dengan gerakan-gerakan ini, kita meningkatkan aliran darah ke leher dan otak. Inilah rangkaian latihan tersebut. Tapi sekarang, kita juga harus membuat otak Anda kembali bekerja. Darah sudah mengalir ke sana, darah lama keluar, darah baru yang segar masuk, dan semuanya mendapatkan suplai darah. Otak mulai berdenyut, siap menerima informasi penting. Sekarang kita harus mulai melatihnya. Dan salah satu latihan terbaik yang bisa dilakukan setiap hari bisa dilakukan oleh mereka yang punya masalah dengan ingatan, yang sering lupa apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan. Seperti ini. Berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur, lalu mulailah mengingat seluruh hari Anda. Mulai dari saat Anda bangun, apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda pergi menggosok gigi, bagaimana Anda makan, kemana Anda pergi setelah itu. Dan cobalah untuk mengingat seluruh hari Anda secara detail sampai saat Anda berbaring untuk tidur. Biasanya semuanya selesai saat makan siang. Anda sudah tertidur. Ini juga merupakan cara tambahan bagi yang sering mengalami masalah tidur. Tapi kalau Anda bisa mengingat apa yang terjadi di mana sampai setidaknya jam 4 sore, itu sudah menjadi nilai tambah. Jadi, ini adalah salah satu latihan terbaik untuk memulihkan fungsi otak. Kenapa latihan ini bagus? Karena Anda melatih ingatan Anda tepat pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Ini berbeda dengan saat Anda menghafal tabel perkalian, mengulang alfabet, atau angka untuk menyegarkan pengetahuan, misalnya 1-10, 10-20, atau saat Anda sudah mengulang beberapa hal yang lebih sulit. Di sini Anda melatih ingatan Anda tepat pada peristiwa-peristiwa yang sudah Anda alami. Dan karena itu, otak akan bekerja dalam hal mengingat informasi secara umum. Singkatnya, coba saja dan nanti Anda akan melihat sendiri bahwa ini adalah latihan yang cukup bagus. Dari mana saya tahu itu? Saya akan ceritakan, lalu Anda bisa mulai setelah tahu sumbernya.
Waktu saya sekolah dulu, kami punya guru fisika namanya Pak Gorbenko, tapi saya lupa nama depannya karena saya sendiri tidak pernah melakukan latihan ini. Saya hanya ingat nama belakangnya. Jika saya melakukannya, pasti ingat. Dan secara umum, beliau punya ingatan yang sangat baik. Dia tercatat di buku rekor Guinness karena dia mengingat berapa ribu, 2000, 3000 angka setelah koma dari angka pi. Bayangkan, kalian mungkin tak tahu apa itu pi, tapi beliau hafal angka-angka di belakang komanya. Nah, dan beliau bilang jika ingin seperti saya, lakukan latihan ini sehari sekali, hasilnya sama. Jadi, teman-teman, untuk wanita, saya cium like kalian. Untuk pria, saya jabat komentar kalian. Sampai jumpa lagi, teman-teman terkasih. Nah, teman-teman, coba saja latihan ini. Tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian, apakah membantu atau tidak. Tulis juga latihan apa yang kalian gunakan untuk memulihkan ingatan. Saya rasa itu tidak terlalu efektif karena banyak dari kalian melewatkan hari pertama video dan lupa untuk berlangganan saluran, menekan lonceng, memberi like, dan komentar. Saya mencium like kalian, para wanita terhormat, dan menjabat komentar kalian, para pria terhormat. Sampai jumpa di siaran atau acara berikutnya. Tulis suka, beri komentar, jangan lupa lakukan latihan. Subtitle oleh Dimator Zok.